Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhlijar Arwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam matematika, yaitu mengenai integral. Nah, adapun yang saya bahas di sini mengenai integral tentu, deret Riemann, dan integral tak tentu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk kita simak video berikut. Nah, untuk pembahasan mengenai integral yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi integral. Integral adalah inverse dari proses penurunan atau proses derivatif. Integral memiliki dua jenis, yaitu yang pertama integral tentu dan yang kedua integral tak tentu. Nah, untuk pembahasan pertama saya akan membahas mengenai integral tentu. Integral tentu memiliki rumus umum, integral fx dengan batas bawah a dan batas atas b dx. Untuk mencari integral fx dengan batas bawah a dengan batas atas b dx dapat digunakan dengan integral Riemann. Adapun integral Riemann digunakan untuk yang pertama, mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva, dan yang kedua, mencari volume apabila mengelilingi sumbu X atau sumbu Y. Pembuktian deret Riemann. Untuk membuktikan deret Riemann, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan membentuk kurva fx. Nah, dapat kita lihat, begitulah bentuk kurva fx. Nah, untuk mencari luas kurva, dapat dicari dengan pemisalan L sama dengan delta X. Maka delta X yaitu B kurang A, di mana yang membatasi antara kurva. Per N adalah banyaknya partisi pada kurva. Maka untuk lebarnya dapat dicari dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 karena banyaknya partisi pada kurva adalah 3. L sama dengan fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x. Nah, setelah disederhanakan didapat L sama dengan fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 dikali delta x. Sehingga untuk lebih sederhananya didapat menjadi L sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan 3 fx1 kali dx. Maka L sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, fx1 kali delta x sama dengan L limit N menuju tak hingga, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, fx1 kali dx, sehingga diperoleh L sama dengan integral fx dengan batas bawah a dan batas atas b dx. Contoh deret Riemann, hitung integral x tambah 3 dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3 dx. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kita gambarkan dulu partisinya. Didapat partisinya x1 dengan batas bawah x1 min 1 dan batas atas x1 sama dengan x bar. Maka fx-nya sama dengan fx1 sama dengan xi ditambah 3. Nah, untuk mencarinya, kita gunakan delta x sama dengan 3 dikurang min 2 per n sama dengan 5 per n. Dan untuk x1 sama dengan min 2 tambah i dikali delta x sama dengan min 2 tambah 5i per n. Maka L sama dengan xi ditambah 3 dikali 5 per n. Untuk i sama dengan 1 sampai dengan n, x1 tambah 3 kali 5 per n. Maka sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali 1 tambah 5i per n dikali 5 per n. Sederhanakan lagi, 5 per n untuk i sama dengan 1 sampai dengan n kali 1 ditambah 25 per n untuk sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali i. Diperoleh 5 per n dikali n ditambah 25 per n kuadrat dikali setengah n dikali n tambah 1. Sehingga didapatkan 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 tambah 1 per n. Maka menjadi Rp 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 tambah 1 per n. Maka
Integral X tambah 3 untuk batas bawah min 2 dan batas atas 3 dx menjadi limit RP untuk P menuju 0 sama dengan limit 5 untuk N menuju tak hingga ditambah 25/2 dikali 1 tambah 1 per N sama dengan 5 ditambah 25/2 dikali 1 tambah 1 per tak hingga diperoleh 5 tambah 25/2 sama dengan 35/2. Maka integral X tambah 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah min 2 dx diperoleh menjadi 35/2. Selanjutnya, mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu memiliki rumus umum. Integral X pangkat N sama dengan 1 per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Untuk membuktikan rumus integral tak tentu, kita gunakan seperti berikut. Integral X pangkat N sama dengan 1 per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Kita gunakan pemisalan, misalnya Y sama dengan X pangkat P, maka Y aksen sama dengan PX pangkat P dikurang 1. Nah, kita peroleh dy per dx sama dengan P kali X pangkat P kurang 1. Dari mana dy per dx? Y aksen itu sama dengan dy per dx. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan dx, sehingga diperoleh dx dikali dy per dx sama dengan px dikali px pangkat P kurang 1 kali dx. Kita matikan dx, sehingga dx dibagi dx menjadi 1, menjadi dy sama dengan P kali X pangkat P kurang 1 dikali dx. Kedua ruas dibagi dengan P, menjadi dy per P sama dengan P kali X pangkat P kurang 1 dx per P. Nah, setelah kita peroleh menjadi X pangkat P kurang 1 dx sama dengan dy per P, kedua ruas kita integralkan, sehingga diperoleh integral X pangkat P kurang 1 kali dx sama dengan integral dy per P. Integral X pangkat P kurang 1 dx sama dengan, karena dy per P sama dengan 1 per P kali dy, sehingga 1 per P dapat kita keluarkan menjadi 1 per P integral dy, sehingga integral X pangkat P kurang 1 kali dx sama dengan 1 per P integral dy. Integral X pangkat P kurang 1 dx sama dengan 1 per P integral Y tambah C. Integral X pangkat P kurang 1 kali dx sama dengan 1 per P dikali X pangkat P tambah C. Dari mana X pangkat P? Karena tadi setelah kita misalkan yaitu adalah X pangkat P. Kita misalkan lagi P dikurang 1 sama dengan N, maka N tambah 1 sama dengan P. Sehingga X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Sehingga setelah kita buktikan terbukti bahwa rumus integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Contoh integral tak tentu. Kita ambil contoh dari integral 1 per X pangkat 4 dx. Diperoleh integral X pangkat min 4 dx. Dari mana X pangkat min 4? Karena 1 per X pangkat 4 sama dengan X pangkat min 4. Diperoleh setelah kita integralkan X pangkat min 4 menjadi 1 per min 4 tambah 1 dikali X pangkat min 4 tambah 1 dx. Diperoleh 1 per min 3 dikali X pangkat min 3 ditambah C. Diperoleh min 1 per 3 dikali 1 per X pangkat 3. Karena X pangkat min 3 itu sama dengan 1 per X pangkat 3. Disederhanakan lagi menjadi min 1 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Nah, setelah menyimak video tadi, sekarang kita sudah mengerti apa itu integral tak tentu, integral tentu, dan deret Riemann. Maka, sampai sinilah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.